Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, apa firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi ya di kebaktian anak-anak di KA pada hari Minggu ya, hari ini. Nah, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai satu tokoh, yaitu adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah nabi yang terkenal ya, bahkan di bangsa Israel juga sangat terkenal. Tetapi kita pernah belajar yang kemarin ya, bahwa Nabi Elia pernah takut ya, takut. Tetapi ketika dia ketemu sama Tuhan, Tuhan meneguhkan, menguatkan kembali, dan Nabi Elia menjadi orang yang kuat dan bisa dipakai Tuhan lagi. Nah, kuncinya apa adik-adik semuanya? Kuncinya adalah karena Allah yang menjadi sumber kuat kita ya. Nah, sebelum kita akan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat-Mu dalam seminggu ini Tuhan. Sekarang kami mau beribadah, biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami pujikan, apa yang kami katakan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kita akan sangkat satu pujian bahwa kita mau katakan bahwa Allah adalah sumber kuat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi ya, katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Adik-adik, Kak Salma berharap dan berdoa kalian semuanya dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Nah, walaupun kita lewat online, tapi kita tetap harus bersukacita dalam memuji nama Tuhan. Nah, Kak Salma juga dengar beberapa kabar ada sekolah yang mulai masuk ya. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah memulihkan kembali ke kota kita ya, keadaan kita. Puji Tuhan, kota Semarang juga semakin baik kondisinya. Tapi jangan berhenti berdoa loh ya. Kita harus tetap berdoa ya, supaya negeri kita, supaya keadaan ekonomi kita, supaya keadaan kota kita lebih baik ya. Nah, kita akan mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bahwa hari ini kurasa bahagia. Katakan ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, persembahannya bisa dimasukkan amplop, terus dititipkan ke mama, ke orang tua, biar dimasukkan ke kotak persembahan ketika mama papa kalian pergi ke gereja. Ya, mari kita berdoa buat persembahan kita ya. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk pekerjaan mama kami, pekerjaan papa kami, Tuhan yang sudah berkati. Terima kasih. Biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya.
Adik-adik, tadi Kak Samuel sudah bilang ya, bahwa kita harus bersyukur karena keadaan kita semakin membaik ya. Tuhan sudah menyertai, memberkati kita. Nah, Allah yang menjadi sumber kuat kita, dan seharusnya Allah yang menjadi sumber bahkan segalanya di dalam hidup kita ya. Mari persiapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama ku hidup, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara sekolah minggu kita hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yo anak-anak semuanya yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup ya. Kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
firman Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang judulnya adalah Elia naik ke surga. Siapa di antara kalian yang ingin naik ke surga? Wah, banyak ya yang ingin naik ke surga. Nah, anak-anak, Bu Dwi mau tanya, siapa yang pernah melihat atau bahkan naik kereta kuda? Ayo, siapa ya? Ada ternyata ya. Itu, banyak sekali yang pernah naik kereta kuda. Rasanya bagaimana sih naik kereta kuda? Oh, senang. Iya, senang sekali. Gembira, Bu. Iya, gembira. Mentul-mentul. Loh, apanya yang mentul-mentul ya? Itu kalau kudanya sedang lompat. Nah, rasanya itu mentul-mentul gitu ya. Waduh, anak-anak, pasti semuanya senang sekali ketika anak-anak semua naik kereta kuda. Tapi, apakah anak-anak pernah melihat atau anak-anak mungkin pernah naik sendiri kereta kuda yang disertai dengan api? Ayo, siapa yang pernah melihat itu? Keretanya dan ada kudanya, lalu ada api di sampingnya. Di kiri kanannya ada api. Siapa yang pernah? Wah, nggak pernah, Bu. Iya, Ibu juga belum pernah lihat. Dan Ibu juga belum pernah naik kereta seperti itu. Nah, anak, hari ini kita akan mendengar cerita di mana nanti ada seorang nabi yang naik kereta kuda dan disertai dengan api di samping kanan dan kiri, bahkan di belakangnya ada api. Siapa kira-kira nabi itu ya? Ya, kita akan mendengarkan ceritanya saat ini. Tapi anak-anak semua dengarkan dulu ya. Dengarkan dengan baik. Telinga dipasang, lalu matanya diperhatikan, memperhatikan. Mata memperhatikan karena Ibu akan membacakan dari komik Alkitab ya. Komik Alkitab tentang Elia naik ke surga. Tapi sebelum mendengarkan cerita atau pembacaan komik Alkitab, kita baca dulu yuk firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur pasal 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengarkan ceritanya ya. Inilah komik Alkitab, kisah tentang Nabi Elia naik ke surga. Dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. Tugas pelayanan Nabi Elia di bumi sudah selesai. Karena itu, Tuhan akan membawanya ke surga. Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia dan orang itu bernama Elisa. Nabi Elia menyuruh agar Elisa tinggal di Gilgal. Tetapi Elisa tetap mengikuti Nabi Elia kemanapun pergi. Para nabi di Betel dan Yeriko memberitahu Elisa bahwa hari ini Nabi Elia akan pergi ke surga. Tetapi Elisa sudah mengetahuinya. Karena itu, Elisa mengikuti Nabi Elia pergi ke sungai Yordan. Nabi Elia mengambil jubahnya dan menggulungnya, lalu memukulkan ke atas sungai Yordan. Tiba-tiba, air sungai itu terbuka ke samping dan Nabi Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Nabi Elia menyuruh Elisa meminta sesuatu kepadanya. Nabi Elisa meminta 2 bagian roh dari Nabi Elia.
Nabi Elia berkata, Elisa akan menerima 2 bagian roh jika dia bisa melihat Nabi Elia naik ke surga. Tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari surga untuk menjemput Nabi Elia. Nabi Elia pergi naik ke surga dalam angin badai dan Elisa dapat melihatnya. Ketika Elisa merobek pakaiannya, jubah Nabi Elia dari atas jatuh ke bawah dan diambilnya. Kemudian Nabi Elisa pulang melewati sungai Yordan dan memukulkan jubah Nabi Elia ke atas air sungai. Air sungai Yordan membelah 2 dan Nabi Elisa melewatinya. Dalam cerita tadi, anak-anak melihat ya, siapa teman yang suka mendampingi Nabi Elia kemanapun dia pergi? Oh iya, namanya Elisa. Elisa pada waktu itu belum menjadi nabi. Dia hanya sebagai seorang asisten. Tapi Elisa ini setia kepada Nabi Elia. Maka ketika Nabi Elia akan terangkat ke surga, Elisa merasa sedih. Elisa merasa, waduh, nanti saya kehilangan seorang bapak yang baik hati. Nah, anak-anak, ketika tadi anak-anak mendengar pembacaan komik Alkitab, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Elia dan juga Elisa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, yang pertama, kita akan belajar dari Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang setia kepada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Maka setiap orang yang percaya kepada Allah, yang setia kepada Allah, Allah menghargai mereka. Dan Allah akan memberikan kemuliaan anak-anak. Seperti Nabi Elia. Karena Nabi Elia setia kepada Tuhan, selalu menuruti perintah Tuhan, Nabi Elia mendapatkan kemuliaan. Kemuliaannya apa? Iya, Nabi Elia terangkat ke surga. Ini loh, hidup-hidup loh terangkatnya. Tidak mati dulu anak-anak. Tetapi Nabi Elia naik ke surga. Hidup-hidup. Tidak mati duluan. Luar biasa kan? Berarti dia dalam keadaan hidup, diangkat oleh Tuhan, naik ke surga. Nah, apakah ada ya zaman sekarang yang seperti dia? Wah, nggak ada ya. Siapa lagi yang kisahnya seperti Nabi Elia, anak-anak tahu? Iya, itu adalah Yesus sendiri. Yesus terangkat ke surga, hidup-hidup meskipun pada waktu itu Yesus mengalami kematian, tetapi Yesus bangkit dan dia terangkat ke surga dalam keadaan hidup. Yesus dan Elia ada di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah anak-anak pingin seperti Nabi Elia dan seperti Tuhan Yesus? Setiap orang yang mau setia kepada Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan mahkota. Ya, Ibu pampangkan di PPT-nya ada mahkota di sana. Siapa yang ingin dapat mahkota? Banyak sekali yang ingin dapat mahkota. Maka kita harus setia kepada Tuhan supaya kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan mahkota di surga. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Elia terangkat ke surga adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan kesempatan. Dia akan disediakan tempat di surga bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Elia yang ada di surga. Anak-anak,
Ibu percaya setiap anak-anak Tuhan yang hebat pasti semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, jangan lupa ya, harus melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, harus berkata jujur, harus rajin belajar, tidak berbohong. Lalu anak-anak rajin membaca Alkitab, rajin beribadah streaming, atau nanti ketika tatap muka jangan lupa datang ke gereja untuk beribadah memuji Tuhan, taat kepada orang tua, mengasihi sesama, peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pasti Tuhan akan menyediakan tempat di surga yang mulia. Amin anak-anak. Haleluya. Amin semuanya. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Elia adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti tadi ya, melakukan firman Tuhan. Nah, Elisa ketika dekat dengan Nabi Elia, Elisa ini juga setia melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Nabi Elia, anak-anak. Maka ketika Nabi Elia terangkat ke surga, sebelumnya Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Hei Elisa, apa yang kamu minta?" Elisa minta apa, nak? Elisa minta bagian dari rohnya Elia. Wah, itu adalah permintaan yang susah didapatkan. Tapi apakah Elisa mendapatkan? Iya, Elisa mendapatkan. Elia berkata, "Kalau kamu bisa melihat saya naik ke surga, nanti kamu akan bisa mendapatkan sebagian daripada rohku." Nah, waktu itu apakah Elisa bisa melihat ketika Nabi Elia naik ke surga? Iya, bisa. Elisa bisa melihat ketika Nabi Elia naik ke surga. Maka ketika jubahnya Nabi Elia dilemparkan, ya, diturunkan ke bawah, Elisa mengambil jubah itu, dan jubah itu bisa dipakai oleh Elisa. Dan Elisa ketika memakai jubah itu untuk apa, anak-anak? Ya, jubahnya ketika dipukulkan ke Sungai Yordan bisa terbelah menjadi dua, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Berarti sebagian dari roh Elia ada dalam diri Elisa. Nah, mengapa Elisa bisa mendapatkan itu? Karena Elisa setia melakukan tugas-tugasnya ketika bersama dengan Elia, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Setiap anak Tuhan yang mau setia kepada Tuhan, mau melakukan tugas-tugas yang diberikan, misalnya apa saja, mengerjakan tugas sekolah, ya, mengerjakan tugas dari orang tua, misalnya membantu orang tua menyapu lantai. "Bu, saya masih kecil, nggak bisa nyapu." Oh iya, kalau masih kecil nggak bisa nyapu, apa yang dilakukan? Ambil sampah yang tercecer, karena nggak bisa menyapu ya. Ambil sampah-sampah yang tercecer, misalnya kertas-kertas yang tercecer, diambil, buang tempat sampah. Begitu caranya. Kan masih kecil ya. Lalu apalagi? Cuci piring. "Oh Bu, saya nggak bisa cuci piring, saya kan masih kecil." Oh, nggak bisa cuci piring. Belajar ya, anak-anak TK masih bisa nih pasti mencuci piring ya. Piringnya jangan piring yang kaca ya, nak. Ambil piring yang ringan, misalnya piring melamin ya. Cuci sendiri ketika selesai makan, sehingga anak-anak bisa melakukan itu dengan baik. Setelah itu dibersihkan ya, pakai air mengalir, bersihkan, taruh di tempat piring.
Iya, itu salah satu atau contoh-contoh anak-anak melakukan tugas-tugas yang ada di rumah kalian. Ya, selain itu juga tugas-tugas dari Tuhan Yesus, yaitu seperti bagian yang kedua tadi, melakukan firman Tuhan. Oke, demikian anak-anak firman Tuhan hari ini ya. Kita bisa dapat belajar dari kisah Nabi Elia yang setia kepada Tuhan, Nabi Elisa yang setia kepada Nabi Elia. Dan akhirnya mari kita semuanya sikap doa yang baik. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan sekali lagi, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Nabi Elia yang terangkat ke surga. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Mu kepada Nabi Elisa dan kepada Nabi Elia. Nabi Elia sampai sekarang ada di rumah Tuhan di surga. Dan kami rindu menjadi seperti Nabi Elia, bahkan menjadi seperti Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini dan juga kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa besok minggu depan gabung lagi ya di channel ini pukul 10:30 pagi. Ya, bertemu lagi dengan kami, KAA Kia Dr. Cipto. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kau sahabatku, kau